Tong hilap subrek dan komen lanjut biar mamang semangat ngedit nah. Udah gitu aja we pokok nama. Di saat ketegangan mencapai puncaknya, sebuah suara berat terdengar, memberi sedikit harapan bagi Seolhui untuk bertahan hidup. Gonma memerintahkan agar bukti itu dibawa kepadanya, lalu ia membaca gulungan yang ditemukan di tubuh Chu Fan dalam diam. Suasana menjadi semakin mencekam ketika Gonma tiba-tiba meremas kertas itu. Seolhui hanya bisa menahan napas, sadar bahwa satu keputusan saja bisa menentukan hidup atau matinya. Melihat Gonma tidak berbicara, Mahu mulai penasaran dan meminta isi gulungan tersebut. Tanpa banyak kata, Gonma menyerahkannya kepada Mahu untuk dibaca. Mahu membaca isi gulungan itu dengan serius, sementara Atslin ikut mengintip dari belakang. Seolhui hanya bisa berdiri diam, menunggu hasilnya dengan tegang di bawah tatapan misterius Mahu. Tiba-tiba, murid pertama yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Ia langsung mengungkapkan kejanggalan dari situasi tersebut, mempertanyakan mengapa seorang mata-mata justru bertindak ceroboh hingga identitasnya terbongkar dan bahkan menyerang seseorang yang jauh lebih lemah di ujian. Analisis itu membuat semua orang terdiam. Ia melanjutkan bahwa tindakan Chu Fan terlalu tidak masuk akal untuk seorang mata-mata, seolah ada sesuatu yang disembunyikan di balik semua ini. Lalu tatapannya berubah tajam dan dipenuhi niat membunuh. Tekanan yang ia keluarkan begitu besar hingga Seolhui hampir tidak mampu bergerak. Seolhui merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Tubuhnya terasa kaku, napasnya berat, dan pikirannya dipenuhi satu pertanyaan. Apakah ia bisa keluar hidup-hidup dari tempat ini? Di saat yang sama, sistem tiba-tiba memberikan hadiah terakhir dari pilihannya sebelumnya. Seluruh kemampuan Seolhui meningkat secara drastis, membuat kekuatannya melonjak jauh dari sebelumnya. Tak hanya itu, ia juga memenuhi syarat untuk mempelajari salah satu teknik legendaris. Sistem memberitahunya bahwa ia kini dapat mengakses salah satu dari 4 seni iblis tertinggi. Kesempatan itu menjadi titik balik besar. Di tengah tekanan mematikan dari para murid sekte iblis, Seolhui akhirnya memperoleh kekuatan yang bisa mengubah nasibnya. Seolhui langsung merasakan perubahan besar dalam dirinya setelah menerima hadiah dari sistem. Kecepatan dan kemampuan tubuhnya meningkat drastis, membuatnya hampir tidak percaya dengan kekuatan barunya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Sistem tiba-tiba memberikan peringatan bahwa Sapma telah menemukan celah dalam dirinya, dan situasi langsung berubah menjadi ancaman mematikan. Waktu seakan berhenti saat Sapma menyerangnya. Dalam keadaan panik, Seolhui dihadapkan pada pilihan hidup dan mati, melawan, bertahan, atau melarikan diri. Tanpa ragu, ia memilih untuk melarikan diri. Ia sadar, meskipun kekuatannya meningkat, ia tetap tidak mampu menghadapi monster seperti Sapma secara langsung. Sapma langsung melancarkan serangan dengan kekuatan luar biasa. Energi pedangnya melesat seperti sinar mematikan yang mampu menghabisi lawan dalam sekejap. Seolhui nyaris kehilangan nyawanya saat serangan itu datang. Dengan usaha mati-matian, ia berhasil menghindar di detik terakhir, meski tetap terkena dampaknya. Ia terlempar dan merasakan tubuhnya terluka. Namun berkat perlindungan dari perlengkapan yang ia gunakan, ia masih bisa bertahan dari serangan mematikan tersebut. Melihat serangannya dihindari, ekspresi Sapma berubah semakin dingin. Ia mengakui bahwa Seolhui bukan lawan biasa, tetapi itu justru membuat niat membunuhnya semakin kuat. Tanpa memberi kesempatan, Sapma kembali menyerang dengan tekanan yang jauh lebih besar. Sementara itu, Seolhui hanya bisa berjuang untuk tetap bernapas di bawah aura mematikan yang hampir menghancurkan tubuh dan pikirannya. Tekanan dari Sapma membuat Seolhui benar-benar tidak mampu bergerak. Tubuhnya gemetar, napasnya sesak, dan kakinya seolah tertancap di tanah di bawah aura membunuh yang begitu mengerikan. Sapma berjalan perlahan mendekatinya dengan pedang di bahu. Hanya dengan niat membunuhnya saja sudah cukup membuat Seolhui merasa seolah ajalnya sudah di depan mata. Dalam keputusasaan itu, Seolhui mulai berpikir bahwa inilah akhir hidupnya. Kesenjangan kekuatan di antara mereka terlalu besar, mustahil baginya untuk melawan. Namun di saat genting itu, Mahu tiba-tiba turun tangan. Ia menghentikan Sapma dengan menempelkan gulungan bukti ke tubuhnya, meminta sang murid pertama untuk berhenti. Sapma sempat menunjukkan kemarahan, tetapi Mahu tetap berdiri di depannya tanpa mundur. Bahkan Aslin juga memperhatikan situasi dengan waspada, membuat suasana semakin tegang. Setelah beberapa saat, Sapma akhirnya mengalah.
Ia memasukkan pedangnya dan pergi begitu saja meninggalkan Seol Hui yang masih diliputi ketakutan. Baru setelah sosoknya benar-benar menghilang, Seol Hui akhirnya bisa bernapas lega. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Ia menoleh ke samping dan menemukan tubuh Gu Won yang sudah tak bernyawa. Darah mengalir deras dari tubuhnya, menunjukkan bahwa ia telah terbunuh dalam serangan Sapma sebelumnya. Seol Hui langsung menyadari sesuatu yang mengerikan. Serangan Sapma tadi bukan hanya ditujukan padanya, tetapi juga untuk membunuh Gu Won sekaligus. Kesadaran itu membuatnya semakin yakin bahwa Sapma adalah sosok yang benar-benar berbahaya. Seseorang yang bisa membunuh tanpa ragu, bahkan tanpa alasan yang jelas. Sementara itu Mahu hanya mengamati dengan senyum tipis. Ia terlihat menikmati situasi tersebut, seolah semua ini hanyalah hiburan baginya. Ia kemudian menyerahkan gulungan itu kepada Axlin dan berkata singkat bahwa situasinya menarik. Setelah itu, ia pergi sambil meninggalkan pesan samar kepada Seol Hui. Tak lama, Axlin juga pergi menyusul Mahu. Sebelum pergi, ia sempat melirik Seol Hui dengan dingin, lalu berbalik tanpa berkata apapun. Kini, Seol Hui hanya bisa berdiri diam, menatap punggung mereka yang menjauh. Pertarungan belum benar-benar berakhir, tetapi ia berhasil selamat dari satu langkah menuju kematian. Setelah semua berlalu, pikiran Seol Hui dipenuhi pertanyaan. Ia tidak mengerti apa isi gulungan itu dan mengapa para murid bereaksi dengan cara yang begitu aneh. Di saat itu, Gonma perlahan bangkit dan berjalan keluar dari ruang teh. Sebelum pergi, ia menoleh dan memerintahkan Seol Hui untuk mengikutinya. Meskipun merasa gelisah, Seol Hui tetap menurut dan mengikuti Gonma melewati lorong-lorong megah istana Luyuan. Namun semakin lama mereka berjalan tanpa sepatah kata pun, rasa tidak nyaman di hatinya semakin besar. Di tengah perjalanan, Seol Hui sempat memeriksa kekuatan Gonma. Ia terkejut menyadari bahwa kekuatan pria itu berada di level yang benar-benar berbeda, bahkan terasa tak terbatas. Tiba-tiba Gonma berhenti di depan sebuah dinding kosong. Seol Hui kebingungan, tidak memahami maksudnya. Namun suara Gonma yang dingin langsung menjawab semuanya. Tempat itu adalah lokasi untuk menginterogasinya. Aura membunuh langsung menyelimuti udara. Dalam sekejap, sistem kembali muncul dan memperingatkan bahwa nyawanya berada dalam bahaya. Sebelum ia sempat bereaksi, serangan Gonma sudah datang. Sebuah kekuatan besar langsung menghantamnya, membuatnya tak mampu melawan dan seketika kehilangan kesadaran. Saat ia membuka mata, Seol Hui sudah berada di sebuah ruangan gelap. Tubuhnya terikat, penuh luka, dan rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Hanya dengan satu serangan, ia telah dibuat tidak berdaya. Kondisinya jauh lebih buruk dari sebelumnya, membuatnya hampir tidak bisa bergerak. Di hadapannya, Gonma duduk dengan ekspresi dingin. Ia menatap Seol Hui tanpa emosi dan memastikan bahwa ia sudah sadar. Seol Hui yang kebingungan langsung menanyakan alasan di balik perlakuan ini. Namun bagi Gonma, pertanyaan itu justru terdengar tidak masuk akal. Baginya, Seol Hui seharusnya sudah tahu alasan kenapa ia diperlakukan seperti itu. Ia langsung diserang dan disiksa hingga tak berdaya. Dalam kondisi luka parah, ia dipaksa menjelaskan isi surat yang sebelumnya ia jadikan bukti. Ternyata, kode dalam surat itu justru berisi perintah untuk menghukum pengkhianat, yang membuat semua kecurigaan berbalik mengarah padanya. Gonma menyimpulkan bahwa Seol Hui mungkin adalah mata-mata yang sengaja mendekat untuk mendapatkan kepercayaan. Dalam keadaan terikat dan terluka, Seol Hui akhirnya menyadari satu hal yang mengerikan. Semua yang terjadi kemungkinan adalah jebakan besar yang dirancang untuk menjadikannya kambing hitam. Kini, tanpa jalan keluar yang jelas, ia hanya bisa memutar otak untuk bertahan hidup dari situasi yang semakin mematikan. Seol Hui akhirnya menyadari bahwa dirinya telah dijebak sebagai mata-mata yang mendekati Gonma. Bahkan tindakannya menangkap Guon justru dianggap sebagai upaya menutupi identitasnya. Kini, seluruh keputusan hidup dan matinya sepenuhnya berada di tangan Gonma. Dalam kondisi terikat dan terluka, Seol Hui memilih untuk tidak menyerah. Ia dengan berani meminta kesempatan terakhir untuk membuktikan bahwa dirinya bukan mata-mata. Meskipun awalnya dianggap tidak masuk akal, Gonma tetap memberinya ruang untuk berbicara, membuat Seol Hui memutuskan untuk bertaruh pada satu-satunya rencana yang telah ia siapkan. Dengan keyakinan penuh, ia mengeluarkan sebuah manual rahasia dan memintanya untuk diperiksa. Tindakan ini langsung mengejutkan Gonma, karena manual tersebut ternyata adalah salah satu teknik inti yang sebelumnya hilang dari tempatnya.
Situasi pun berubah drastis dalam sekejap. Tanpa ragu, Seolhui mengalihkan kecurigaan dengan menyatakan bahwa manual itu ditemukan di tubuh Gwon. Ia menegaskan bahwa jika dirinya benar-benar mata-mata, mustahil ia bisa mendapatkan benda sepenting itu. Pernyataan tersebut membuat Gonma mulai goyah dan mempertimbangkan ulang kesimpulannya. Saat ditanya kapan manual itu hilang, Gonma tidak bisa memberikan jawaban pasti. Hal itu justru memperkuat argumen Seolhui dan membuka celah keraguan dalam pikirannya. Di balik situasi genting itu, Seolhui diam-diam menyadari bahwa perubahan kecil dalam alur kejadian telah menguntungkannya. Kini, untuk pertama kalinya sejak dituduh sebagai pengkhianat, peluang hidupnya kembali terbuka meskipun hanya sedikit. Meski manual rahasia itu berhasil menggoyahkan kecurigaan, Gonma tetap belum sepenuhnya percaya. Ia menegaskan bahwa itu saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Seolhui bukan mata-mata. Namun Seolhui tidak panik. Justru dengan tenang ia membalik keadaan dengan logika yang lebih tajam. Ia menjelaskan bahwa jika bukan karena pihak tertentu yang sengaja mengarahkan situasi, semua ini tidak akan pernah terungkap. Ia juga menambahkan bahwa dalang di balik semua ini pasti sudah menyiapkan rencana cadangan jika Gwon terbongkar atau mati. Pernyataan itu membuat Gonma mulai ragu karena kemungkinan adanya skenario besar di balik kejadian ini terasa masuk akal. Seolhui kemudian memperkuat argumennya dengan satu pertanyaan penting. Jika dirinya benar-benar berniat jahat, mengapa ia tidak langsung mengungkap teknik rahasia tersebut di depan para murid lainnya sebelumnya? Hal ini justru semakin menggoyahkan keyakinan Gonma, karena jika rahasia itu tersebar, posisi dan kekuasaannya pasti akan terguncang. Akhirnya, Gonma mulai menerima penjelasan tersebut dan bahkan menunjukkan ketertarikan pada cara berpikir Seolhui. Namun ia masih memiliki satu pertanyaan terakhir yang cukup berbahaya, yaitu alasan dibalik sikap kasar Seolhui saat berada di hadapan para murid sebelumnya. Seolhui sempat terdiam karena ia tidak mungkin menjelaskan bahwa semua itu akibat pilihan sistem. Dengan cepat, ia mencari celah dan menjawab bahwa tindakannya adalah bentuk representasi dari perasaan Gonma sendiri terhadap para murid lainnya. Ia kemudian mengungkap analisisnya terhadap para murid Heavenly Demon, menyebut mereka sebagai sosok berbahaya dengan sifat licik, manipulatif, dan kejam. Jawaban ini bukan hanya berani, tapi juga penuh risiko, karena satu kesalahan saja bisa membuatnya kehilangan nyawa saat itu juga. Seolhui akhirnya mengungkapkan bahwa sikap kasarnya sebelumnya muncul karena ia tidak tahan melihat Gonma terus dikelilingi orang-orang berbahaya. Ia menyebut bahwa berada di posisi itu saja sudah cukup membuat siapapun muak dan tanpa sadar emosinya ikut meledak. Pengakuan itu membuat suasana mendadak hening. Namun di luar dugaan, Gonma justru tertawa lepas. Reaksi yang sama sekali tak terduga itu membuat Seolhui semakin tegang karena nyawanya masih berada di ujung tanduk. Tapi di balik tawa itu, Gonma menunjukkan ketertarikan yang nyata dan mengakui bahwa jawaban Seolhui adalah yang paling ia sukai. Ia bahkan mendekat dan memegang bahunya, menatapnya dengan ekspresi puas yang jarang terlihat. Untuk pertama kalinya, wajahnya yang dingin menunjukkan sisi manusiawi, disertai senyum penuh makna. Saat itulah Seolhui sadar. Ia akhirnya berhasil meyakinkan Gonma dan lolos dari situasi mematikan tersebut. Namun kesadarannya perlahan memudar, dan sebelum benar-benar pingsan, hal terakhir yang ia lihat adalah senyum misterius Gonma. Ketika ia terbangun, ia sudah berada di ruangan berbeda, terbaring di atas ranjang dengan tubuh yang sepenuhnya pulih. Ternyata selama ia tidak sadar, ia telah diberi pil obat yang memperbaiki seluruh lukanya dan bahkan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Kondisi tubuhnya kini berada di puncak, membuatnya semakin yakin bahwa ia telah melewati satu krisis besar dalam hidupnya. Meski begitu, ia segera menyadari kenyataan pahit bahwa dirinya kini hanya memiliki satu nyawa tersisa. Masa depan yang menantinya pun dipenuhi bahaya, terutama karena ia berada di bawah naungan Gonma, sosok yang hidup di tengah konflik dan pengkhianatan. Dengan tekad baru, Seolhui mulai memeriksa kemampuan yang dimilikinya. Ia kini menguasai beberapa teknik tingkat tinggi, dan bahkan memiliki kesempatan untuk meningkatkan salah satunya ke level yang lebih tinggi. Di tengah ancaman yang terus mengintai, satu hal menjadi jelas, satu-satunya cara bertahan adalah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seolhui akhirnya memutuskan menggunakan poin pencerahan yang dimilikinya untuk meningkatkan tekniknya. Tanpa ragu, ia memilih White Light Demon Art,
Dan dalam sekejap teknik itu berevolusi menjadi White Hand Demon Art. Perubahan ini langsung mengejutkannya, karena kekuatan yang dihasilkan jauh melampaui ekspektasinya. Begitu mengaktifkan teknik tersebut, kedua tangannya dipenuhi energi dingin yang pekat. Ia merasakan aliran kekuatan yang stabil dan tajam, bahkan mampu menandingi senjata tajam hanya dengan tangan kosong. Kegembiraannya tak terbendung, karena teknik ini dikenal sebagai salah satu seni bertarung mematikan yang sangat langka. Untuk menguji kekuatannya, Seol Hui langsung melancarkan serangan ke tanah. Dalam sekejap, energi dingin menyebar luas dan menciptakan gelombang es yang tajam, membekukan area di sekitarnya. Serangan itu bukan hanya kuat, tetapi juga memiliki efek destruktif yang mampu menembus pertahanan musuh dengan mudah. Namun di tengah euforianya, tiba-tiba Gonma muncul dan langsung memperhatikan teknik yang digunakan Seol Hui. Ia terlihat terkejut dan mulai mencurigai asal-usul kekuatan tersebut. Bahkan menanyakan apakah Seol Hui memiliki hubungan dengan sosok legendaris pengguna teknik itu di masa lalu. Pertanyaan itu membuat Seol Hui sedikit tertekan, tetapi ia segera menyadari peluang di balik situasi tersebut. Dengan membaca kondisi mental Gonma yang masih diliputi keraguan, ia melihat celah untuk memperkuat posisinya dan mendapatkan kepercayaan lebih jauh. Kini, Seol Hui tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga mulai memainkan perannya dengan lebih cerdas. Di dunia yang penuh intrik dan kekuatan brutal ini, setiap langkah kecil bisa menentukan hidup dan mati. Seol Hui akhirnya mengambil keputusan berani dengan mengikuti alur yang diarahkan Gonma. Ia langsung mengaku sebagai murid dari Tian Mei, memanfaatkan celah yang muncul dari kecurigaan tersebut. Pengakuan itu justru membuat Gonma percaya, bahkan sikapnya berubah menjadi jauh lebih santai dan bersahabat. Tanpa banyak curiga, Gonma menerima penjelasan Seol Hui tentang gurunya yang sedang mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Kebohongan itu berjalan mulus, membuat Seol Hui diam-diam merasa lega karena berhasil melewati satu lagi situasi berbahaya tanpa terungkap. Namun alih-alih berhenti di situ, Gonma justru memberikan tawaran yang jauh lebih besar. Ia meminta Seol Hui untuk bergabung dengan pasukan bayangan miliknya. Sebuah unit elit yang bertugas melakukan misi rahasia seperti pelacakan, penyusupan, dan eliminasi musuh. Kesempatan ini tentu tidak disia-siakan. Seol Hui langsung menerima tawaran tersebut karena selain membuka jalan untuk bertahan hidup, ini juga menjadi peluang besar untuk memperkuat dirinya di lingkungan yang penuh bahaya. Setelah keputusan itu diambil, sistem langsung memberikan hadiah besar. Ia tidak hanya mendapatkan peningkatan kekuatan, tetapi juga tambahan 3 nyawa, sesuatu yang sangat krusial dalam dunia yang mematikan ini. Tak hanya itu, sistem juga membuka fitur baru dalam metode bertarung. Kini Seol Hui bisa menyesuaikan gaya bertarungnya secara fleksibel di tengah pertempuran, memberinya keunggulan taktis yang jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dengan kekuatan baru, nyawa tambahan dan posisi yang semakin penting di bawah Gonma, perjalanan Seol Hui kini memasuki fase yang jauh lebih berbahaya, namun juga penuh peluang untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sistem kemudian memperkenalkan mode baru bernama Simulation, sebuah metode bertarung yang mirip dengan AI namun jauh lebih kompleks. Dalam mode ini, Seol Hui tidak bisa melihat status musuh dan hanya diberi satu kesempatan untuk menentukan hasil terbaik. Bahkan saat menghadapi banyak lawan, sistem akan memprioritaskan perhitungan terhadap musuh terkuat. Seol Hui menyadari bahwa ini bukan sekadar fitur, melainkan panduan untuk bertahan hidup di dunia yang semakin kejam. Ia mulai memahami bahwa setiap pilihan yang ia ambil akan menentukan hidup dan mati, terutama jika ia berani mengambil jalan dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Setelah Gonma pergi, untuk pertama kalinya Seol Hui merasakan ketenangan. Ia menatap langit malam yang sunyi, merenungkan perjalanan hidupnya yang penuh kematian dan pengulangan. Namun di balik kelelahan itu, tekadnya justru semakin kuat. Ia sadar bahwa satu-satunya cara keluar dari neraka ini adalah menjadi yang terkuat. Keesokan paginya, ia mulai berlatih dengan serius, memanfaatkan setiap waktu untuk memperkuat dirinya. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama, karena Gonma kembali dengan membawa seseorang yang aura kekuatannya jauh melampaui apapun yang pernah ia rasakan. Orang itu adalah pemimpin pasukan bayangan, sosok dengan kekuatan yang benar-benar berada di level monster. Kehadirannya langsung membuat Seol Hui menyadari bahwa dunia yang ia hadapi jauh lebih luas dan berbahaya dari yang ia bayangkan.
Tanpa basa-basi, Gonma memberikan 4 pilihan jalur yang akan menentukan posisi Seol Hui di dalam pasukan tersebut. Mulai dari menantang langsung pemimpin mereka, hingga hanya menjadi anggota biasa, semuanya bergantung pada kemampuan yang ia tunjukkan saat ini. Kini, Seol Hui berdiri di hadapan ujian baru yang jauh lebih berbahaya. Dengan satu langkah saja, ia bisa naik ke posisi penting, atau justru jatuh ke titik terendah dalam organisasi paling mematikan itu. Seol Hui langsung bersiap setelah menerima perintah dari Gonma. Ia meregangkan tubuhnya, menyadari perbedaan kekuatan yang sangat jauh, namun tetap bertekad untuk memberikan segalanya dalam pertarungan ini. Sementara lawannya, Haka, hanya memberi isyarat santai untuk menyerang lebih dulu tanpa menunjukkan sedikit pun niat bertahan. Memilih metode pertarungan turn-based, Seol Hui mengambil posisi dan fokus mengamati lawannya. Tepat saat pertarungan dimulai, sistem tiba-tiba menunjukkan celah sempurna pada Haka. Tanpa ragu, ia memilih menggunakan teknik White Hand Demonic Art, meskipun teknik terkuatnya belum bisa digunakan. Serangan White Hand Demonic Art yang tadi membuat Seol Hui percaya diri ternyata tak berarti apa-apa. Haka dengan santai menghancurkan es itu hanya dengan injakan kaki, bahkan tanpa bergerak serius. Seol Hui mendarat di antara pecahan es sambil menahan rasa kaget, menyadari bahwa salah satu teknik terkuatnya dianggap remeh oleh lawannya. Sistem kembali menunjukkan celah dan kali ini Seol Hui memilih menyerang dari belakang. Ia berpindah posisi dan langsung menusukkan pedangnya dengan penuh keyakinan. Namun, serangan itu dengan mudah dihentikan Haka hanya dengan 2 jari, bahkan sambil mengejek seolah itu bukan ancaman sama sekali. Belum sempat bereaksi, Seol Hui langsung dihantam tendangan yang membuatnya terpental jauh. Tanpa teknik atau aura sekalipun, Haka sudah menunjukkan perbedaan kekuatan yang tak masuk akal. Meski terluka dan dihina, Seol Hui tetap bangkit dan menyatakan pertarungan belum selesai. Kali ini, ia memutuskan mengganti metode bertarung ke AI. Tubuhnya tetap di tempat, namun kesadarannya seolah digantikan oleh sistem. Haka yang merasakan perubahan aura langsung tertarik, menyadari bahwa pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. AI langsung mengambil alih tubuh Seol Hui dan menyerang tanpa ragu. Pedangnya diselimuti aura dingin yang membekukan, dan saat Haka mencoba menahannya, tubuhnya sempat membeku sesaat. Namun kekuatan itu masih belum cukup, karena Haka dengan mudah memecahkan es tersebut dan keluar tanpa luka berarti. AI tak memberi celah dan langsung melancarkan serangan lanjutan dengan energi pedang yang lebih kuat. Untuk pertama kalinya, Haka akhirnya menghunus pedangnya dan menangkis serangan itu dengan santai, bahkan mendorong balik hingga tubuh Seol Hui terpental jauh. Perbedaan kekuatan yang besar tetap tak bisa dijembatani, bahkan dengan bantuan sistem sekalipun. Tiba-tiba, AI berbicara dan memarahi Seol Hui, menyebutnya terlalu lemah dan kurang ambisi. Ia menyuruhnya meninggalkan cara berpikir yang terlalu kaku dan bertarung dengan hasrat menghancurkan lawan. Seol Hui hanya bisa terdiam, menyadari bahwa kata-kata itu memang benar dalam dunia iblis yang kejam ini. Melihat tak ada peluang menang, AI justru mencoba menggunakan teknik berbahaya dengan mengorbankan umur untuk meningkatkan kekuatan. Menyadari hal itu, Seol Hui panik dan segera mengambil alih kembali tubuhnya sebelum terlambat. Ia berhasil menghentikan tindakan nekat tersebut tepat waktu. Setelah pertarungan berakhir, Haka justru memujinya dan merasa sudah cukup melihat kemampuannya. Meski Seol Hui meminta satu kesempatan lagi, permintaan itu ditolak. Ia hanya bisa menunduk dan berharap hasil yang ia tunjukkan sudah cukup memuaskan. Haka berniat mengakhiri pertarungan setelah merasa sudah cukup memahami kemampuan Seol Hui. Namun tiba-tiba, Gonma yang sejak tadi mengawasi memberi perintah tegas untuk melanjutkan pertarungan dan meminta mereka menunjukkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Mendengar itu, Haka pun menuruti dan memberi kesempatan terakhir kepada Seol Hui. Menyadari dirinya tak mungkin menang dengan cara biasa, Seol Hui memilih menggunakan metode pertarungan baru, yaitu simulasi. Sistem langsung menganalisis seluruh teknik yang ia miliki dan menampilkan hasilnya, membuatnya kebingungan bagaimana cara menggunakannya. Saat ia masih ragu, sistem tiba-tiba mengaktifkan simulasi dan memunculkan bayangan hitam dirinya serta Haka. Dalam sekejap, puluhan bayangan Seol Hui menyerbu bayangan Haka, mensimulasikan berbagai serangan. Namun semuanya berhasil ditahan dengan sempurna, menunjukkan betapa luar biasanya kemampuan Haka.
Hingga akhirnya, satu bayangan berhasil melukai sisi tubuh Haka menjadi celah pertama yang ditemukan. Sistem langsung memberikan rangkaian serangan optimal berdasarkan hasil simulasi. Tanpa sempat berpikir, tubuh Seolhui bergerak otomatis mengikuti instruksi itu. Ia melancarkan serangan beruntun, mencoba memanfaatkan celah kecil yang berhasil ditemukan untuk pertama kalinya dalam pertarungan tersebut. Seolhui mengikuti instruksi simulasi dan terus melancarkan serangan beruntun ke arah Haka. Namun semua serangan itu tetap berhasil dipatahkan dengan mudah, hingga akhirnya Haka mulai kesal dan marah. Aura membunuhnya meningkat, dan ia bersiap melancarkan serangan serius sambil memperingatkan Seolhui untuk tahu batasnya. Namun justru itulah yang diinginkan Seolhui. Ia memanfaatkan momen itu untuk menghindari serangan dan membalas dengan teknik yang telah dianalisis sistem. Untuk pertama kalinya, serangannya berhasil melukai Haka, menciptakan celah yang sebelumnya mustahil terjadi. Keberhasilan itu justru memicu amarah Haka sepenuhnya. Ia langsung menyerang balik dengan kekuatan penuh, berniat menghabisi Seolhui saat itu juga. Di saat kritis tersebut, Gonma muncul dan menghentikan serangan itu, menyatakan bahwa pertarungan harus dihentikan sebelum Seolhui terbunuh. Setelah kembali tenang, Haka mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Gonma pun menilai kemampuan Seolhui cukup luar biasa, bahkan layak menjadi wakil pemimpin meski masih perlu pelatihan. Tanpa ragu, ia langsung mengangkat Seolhui sebagai wakil pemimpin Hidden Shadow Corps. Seolhui menerima keputusan itu dengan penuh semangat, sementara sistem juga mengonfirmasi posisinya yang baru. Beberapa hari kemudian, ia menjalani masa pemulihan sambil terus berlatih, mengisi hari-harinya hanya dengan latihan, makan, dan istirahat untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan berikutnya. Kini sebagai wakil pemimpin Hidden Shadow Corps, Seolhui menghabiskan waktunya untuk berlatih. Setelah menyelesaikan latihannya, ia membuka mata dan mengatur napas, menyambut pagi dengan pikiran yang dipenuhi refleksi. Ia kembali teringat kata-kata tajam dari AI tentang kurangnya ambisi dan keserakahan dalam dirinya. Ia berdiri di depan cermin perunggu, menatap angka nyawa yang tersisa di atas kepalanya. Alih-alih merasa aman, ia justru menyadari bahwa semakin banyak nyawa yang ia miliki, semakin berkurang pula rasa putus asa yang dulu mendorongnya untuk bertahan hidup. Ia pun bertekad dalam hati, dalam waktu 3 tahun, ia harus melampaui kemampuan AI dan mencapai level yang bahkan sistem pun tak bisa prediksi. Saat hendak memulai aktivitasnya, sistem tiba-tiba memunculkan fitur baru berupa save. Seolhui terkejut, lalu memilih untuk menyimpan progresnya setelah melihat daftar catatan hidup yang menggambarkan situasi yang sedang ia jalani, termasuk fase 3 tahun pertumbuhan pesat yang tampaknya menjadi peluang besar untuk berkembang. Namun sebelum ia melangkah keluar, sistem kembali muncul dengan pilihan jadwal untuk bulan September. Ia menyadari bahwa waktu kini berjalan dalam sistem tertentu, kemungkinan selama 3 tahun ke depan. Dengan penuh pertimbangan, ia mulai memikirkan langkah terbaik untuk memanfaatkan periode ini demi memperkuat dirinya. Seolhui dihadapkan pada pilihan aktivitas bulanannya dan tanpa ragu memilih untuk mempelajari teknik bela diri. Baginya, sebagai anggota Hidden Shadow Corps, menguasai teknik inti adalah langkah paling penting. Ia pun memilih untuk mempelajari One Element Extinction Demonic Art, teknik utama milik pasukan tersebut. Tak lama setelah itu, seorang pria tua masuk ke dalam ruangan dan memperkenalkan dirinya sebagai Dakba, komandan pelatihan yang akan membimbingnya. Tanpa banyak bicara, Dakba langsung menyuruh Seolhui mengikutinya. Namun saat Seolhui hendak melangkah, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Dalam sekejap, ingatan tentang proses latihan selama 1 bulan penuh mengalir ke dalam pikirannya. Ia seolah benar-benar telah menjalani pelatihan itu, bahkan mengingat pujian Dakba atas kecepatan belajarnya. Teknik yang baru saja ia pilih kini langsung mencapai tahap awal dengan pemahaman yang meningkat drastis. Seolhui kembali tersadar dan mendapati dirinya masih berada di dalam kamar. Ia terdiam bingung, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Waktu 1 bulan seolah berlalu hanya dalam hitungan detik, meninggalkan pengalaman nyata yang terasa mustahil. Setelah pengalaman aneh itu, sistem langsung menampilkan hasil latihan selama 1 bulan. Kesehatan, energi dalam, dan kekuatan tempur Seolhui meningkat secara signifikan. Ia menatap statusnya dengan tak percaya.
merasa seperti sedang bermimpi karena peningkatan yang ia dapatkan begitu besar hanya dalam sekejap. Tak hanya itu, daftar teknik bela dirinya juga bertambah. Teknik baru yang ia pelajari, One Element Extinction Demonic Art, kini sudah mencapai tahap awal. Semua ingatan tentang pelatihan, struktur markas Hidden Shadow Core, hingga detail teknik terasa nyata, seolah ia benar-benar telah melewati 1 bulan penuh latihan intensif. Masih dipenuhi rasa penasaran, Seol Hui berjalan mendekati pintu untuk memastikan semuanya. Saat tangannya hampir menyentuh gagang pintu, sistem kembali muncul dengan pilihan jadwal bulan berikutnya. Kali ini, ia sadar sepenuhnya bahwa semua ini bukan mimpi, melainkan kemampuan sistem yang mempercepat waktu dan pengalaman. Ia pun mulai memahami potensi luar biasa dari teknik yang baru dipelajarinya. Meskipun termasuk seni iblis, teknik ini memiliki fondasi yang berbeda dan bahkan bisa dikendalikan tanpa terpengaruh sifat iblisnya. Hal itu membuatnya semakin yakin bahwa ini adalah titik balik besar dalam hidupnya. Dengan semangat baru, Seol Hui menggenggam tangannya erat. Berbeda dengan masa lalu saat ia berlatih sendirian, kini ia memiliki bimbingan dari seorang master. Kesempatan ini tidak akan ia sia-siakan untuk menjadi jauh lebih kuat. Berkat semua itu, Seol Hui semakin yakin bahwa dirinya bisa menjadi jauh lebih kuat dalam waktu singkat. Tanpa ragu, di bulan berikutnya ia kembali memilih untuk berlatih, fokus menyempurnakan One Element Extinction Demonic Art. Dengan senyum penuh percaya diri, ia melangkah maju siap melanjutkan pertumbuhannya. Beberapa bulan berlalu begitu cepat seperti angin. Sistem kemudian merangkum hasil latihannya, menunjukkan bahwa kekuatan, energi dalam, dan kemampuan tempurnya meningkat drastis. Bahkan, teknik One Element Extinction Demonic Art miliknya telah mencapai tingkat lanjutan. Seol Hui menatap notifikasi itu dengan tidak percaya, namun senyum tak bisa disembunyikan dari wajahnya. Ia terkejut dengan kecepatan perkembangannya, menyadari bahwa hanya dalam waktu 3 bulan, kekuatannya telah melonjak jauh melampaui ekspektasi. Kali ini, ia tidak lagi ragu dengan sistem. Ia melompat dari tempat tidurnya dan berjalan menuju pintu saat panel pilihan kembali muncul di hadapannya. Tanpa rasa terkejut, justru ia mulai menikmati proses ini, merasa semakin bersemangat untuk terus berkembang. Dengan tekad kuat, ia kembali memilih untuk berlatih. Namun kini, pilihan teknik yang tersedia mulai berubah, menandakan bahwa ia telah menuntaskan tahap sebelumnya. Seol Hui pun mengalihkan fokusnya pada pemahaman titik akupunktur. Dalam waktu singkat, ia menyerap seluruh pengetahuan tentang teknik akupunktur, termasuk metode berbahaya yang dapat mengorbankan umur demi kekuatan. Hanya dalam beberapa hari, pemahamannya telah mencapai tingkat lanjutan, sesuatu yang bahkan sulit dicapai oleh kebanyakan praktisi. Tak berhenti di situ, ia melanjutkan dengan mempelajari teknik pelacakan. Berbagai kemampuan baru langsung ia kuasai, mulai dari membaca jejak, mendengar suara dari jarak jauh, melihat dalam kegelapan, hingga menghapus jejak keberadaannya sendiri. Dalam waktu yang sangat singkat, Seol Hui telah berubah menjadi sosok yang jauh lebih berbahaya. Dengan kombinasi kekuatan tempur dan kemampuan pendukung yang luar biasa, ia kini semakin siap menghadapi dunia yang penuh ancaman di depannya. Setelah menerima notifikasi bahwa ia telah menguasai teknik dislokasi tulang dan menyelesaikan teori pelacakan, Seol Hui tak bisa menahan senyum puasnya. Dalam waktu hanya 1 bulan, ia berhasil menguasai 2 bidang penting sekaligus, membuatnya semakin percaya diri dengan perkembangan pesatnya. Namun tiba-tiba, sistem menunjukkan bahwa hari telah mencapai tanggal 31 Desember. Seol Hui tertegun saat menyadari bahwa hanya tersisa 1 hari sebelum bulan berakhir. Ia pun mulai berpikir bagaimana memanfaatkan waktu singkat itu sebaik mungkin. Tanpa ragu, ia berdiri dan berjalan ke arah rak senjata sambil meregangkan tubuhnya. Ia merasa perlu menguji langsung semua teknik yang telah dipelajarinya dalam pertarungan nyata. Namun di saat itu, sebuah kotak di atas meja tiba-tiba menarik perhatiannya. Rasa penasaran mendorongnya untuk membuka kotak tersebut. Ia sempat bergumam heran karena terlihat kosong, tetapi tak lama kemudian sistem memunculkan fitur baru yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah opsi untuk menggabungkan teknik bela diri. Seol Hui terkejut dan mencoba memahami maksud dari fitur tersebut. Ia pun memilih untuk mencobanya. Tetapi sistem memberitahu bahwa diperlukan buku teknik sebagai bahan.
Hal itu membuatnya berpikir sejenak sebelum akhirnya menyadari apa yang harus dilakukan. Ia segera mencari manual teknik, namun yang ditemukan hanyalah buku kosong. Tanpa menyerah, ia memutuskan untuk menuliskan sendiri semua teknik yang pernah ia pelajari, memanfaatkan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Dengan wajah serius, ia mulai menulis satu persatu teknik yang ia kuasai. Suasana ruangan menjadi sunyi, hanya terdengar suara goresan pena yang terus bergerak tanpa henti. Setelah selesai, ia berhasil membuat 6 buku teknik berbeda. Tanpa membuang waktu, ia membawa semua buku tersebut dan memasukkannya ke dalam kotak. Dengan rasa penasaran yang semakin besar, ia bersiap untuk melihat hasil dari fitur penggabungan teknik ini, berharap bisa menciptakan sesuatu yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sistem kemudian menampilkan aturan penggabungan berdasarkan siklus 5 elemen dan kesamaan karakteristik. Seol Hui sempat terkejut, namun segera memahami bahwa teknik dengan elemen serupa akan saling memperkuat. Ia pun memutuskan untuk mencoba menggabungkan 2 teknik berelemen air yang ia miliki. Tanpa ragu, ia memasukkan White Light Demonic Art dan White Hand Demonic Art ke dalam kotak. Cahaya menyala dan sebuah teknik baru berhasil tercipta. Teknik itu diberi nama White Body Demonic Art, sebuah kemampuan yang memungkinkan tubuhnya menjadi jauh lebih tahan terhadap serangan. Seol Hui menatap manual baru itu dengan penuh kegembiraan. Jika sebelumnya ia hanya bisa menahan serangan dengan tangan, kini seluruh tubuhnya dapat diperkuat hingga menyerupai pertahanan senjata. Meski masih di tahap awal, kekuatan yang dihasilkan sudah cukup menyaingi energi pedang. Tak lama kemudian, ia memeriksa kondisinya dan menyadari bahwa kekuatan tempurnya meningkat drastis. Meski energi dan vitalitasnya tidak berubah, kemampuan bertarungnya melonjak tajam. Hal itu membuatnya semakin bersemangat untuk terus bereksperimen. Tanpa berhenti, ia kembali mencoba menggabungkan teknik lainnya. Kali ini, ia memadukan Red Hand Demonic Art dengan Fire Extreme Demonic Art. Hasilnya adalah teknik baru berbasis pukulan yang dipenuhi energi api yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat mencoba kekuatan barunya, ia merasakan bahwa bahkan dengan penggunaan energi yang lebih kecil, daya hancurnya meningkat signifikan. Tubuhnya bergetar karena kegembiraan, menyadari bahwa potensinya kini berkembang jauh melampaui batas sebelumnya. Ia kemudian membuka indeks tekniknya dan melihat perkembangan yang telah dicapai. Meskipun tidak semua teknik bisa digabungkan, hasil yang ia dapatkan sudah lebih dari cukup untuk membuatnya puas. Kombinasi teknik baru itu memberinya keunggulan besar dalam pertarungan. Saat matahari terbit, cahaya hangat menyinari ruangan membawa suasana baru yang segar. Seol Hui memandang keluar jendela, merasakan awal tahun sebagai kesempatan baru untuk melangkah lebih jauh. Tekadnya semakin kuat untuk terus berkembang tanpa henti. Tanpa memberi dirinya waktu untuk beristirahat, ia kembali bersiap menjalani latihan berikutnya. Panel pilihan kembali muncul di hadapannya, menandakan awal bulan baru. Dengan senyum penuh semangat, ia kembali memilih untuk belajar dan memperkuat dirinya lebih jauh. Di Hayon Mahal, tempat pelatihan khusus Hidden Shadow Course yang tersembunyi di antara pegunungan dan hutan, Seol Hui kini berdiri di arena latihan berhadapan langsung dengan Dakba. Kali ini berbeda. Tidak ada lagi sistem yang menanamkan kemampuan secara instan. Mulai hari itu, ia akan benar-benar dilatih secara langsung oleh komandan pelatihan. Dakba menancapkan pedangnya ke tanah dengan keras, lalu menatap Seol Hui dengan tatapan tegas. Ia mengakui bahwa pencapaian Seol Hui luar biasa, karena mampu menyelesaikan pelatihan dasar hanya dalam waktu singkat. Sesuatu yang biasanya memakan waktu bertahun-tahun. Mendengar pujian itu, Seol Hui merasa bangga, namun tetap menundukkan kepala dengan hormat. Namun tanpa diduga, Dakba langsung mematahkan kebanggaan itu dengan kata-kata dingin. Ia menyatakan bahwa semua kemampuan yang dimiliki Seol Hui saat ini masih belum cukup untuk benar-benar membantu Gonma. Ucapan itu membuat Seol Hui terdiam, kebingungan dengan maksud sebenarnya. Ketika ditanya tentang strategi para murid Heavenly Demon, Seol Hui tidak mampu menjawab. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya fokus pada kekuatan, tanpa benar-benar memahami gambaran besar dari konflik yang terjadi. Melihat itu, Dakba mulai menjelaskan situasi sebenarnya. Ia mengungkapkan bahwa pertarungan kekuasaan di antara para murid Heavenly Demon jauh lebih kompleks dan berbahaya.
Murid pertama memiliki beberapa master tingkat tinggi yang sangat kuat. Murid kedua juga dikelilingi oleh banyak pejuang elit, sementara murid ketiga bahkan didukung oleh para ahli tersembunyi yang jarang muncul. Mendengar semua itu, Seolhui mulai menyadari bahwa dunia yang ia hadapi jauh lebih kejam dari yang ia bayangkan. Bukan hanya soal kekuatan individu, tetapi juga kekuatan kelompok, strategi, dan pengaruh yang menentukan segalanya. Dakba kemudian menjelaskan tingkatan kultivasi dalam sekte iblis dan sekte ortodoks. Dalam sekte iblis, tingkat terendah dimulai dari Supermaster, lalu meningkat ke First Demon, dan yang tertinggi adalah Extreme Demon. Sementara di sisi ortodoks, strukturnya mirip, dimulai dari Supermaster, lalu God, dan puncaknya adalah King. Mendengar itu, Seolhui mulai memahami bahwa seorang Extreme Demon setara dengan dewa bela diri di pihak ortodoks. Ia teringat pengalaman masa lalunya dan bertanya-tanya apakah sekte besar seperti Mount Hua pernah mencapai tingkat tersebut. Dengan hati-hati, ia kemudian menanyakan kekuatan Gonma. Namun jawaban Dakba justru mengejutkannya. Gonma ternyata tidak memiliki satupun Extreme Demon Master di bawahnya. Seolhui langsung terkejut. Tidak percaya bagaimana seseorang bisa bertahan di tengah pertarungan brutal tanpa dukungan kekuatan sebesar itu. Dakba hanya tersenyum tipis dan menjelaskan bahwa alasan Gonma masih bertahan adalah karena potensinya yang luar biasa. Ia kemudian menyebut satu istilah yang langsung membuat Seolhui terdiam, yaitu Heavenly Killing Star, sebuah bakat langka yang hanya muncul sekali dalam ribuan tahun. Heavenly Killing Star memiliki kemampuan alami untuk menguasai berbagai teknik bela diri dengan sangat cepat. Bahkan tanpa latihan pun, mereka bisa mencapai tingkat tertinggi. Terlebih jika mereka mempelajari teknik iblis, kekuatan mereka hampir mustahil untuk dihentikan. Namun, kekuatan itu datang dengan harga yang mengerikan. Seolhui mengingat bahwa Heavenly Killing Star biasanya tidak hidup lama. Dakba mengonfirmasi hal itu, menjelaskan bahwa mereka akan mati karena tidak mampu mengendalikan kegilaan dalam diri mereka sendiri. Ia juga mengungkap bahwa inilah alasan Heavenly Demon memilih Gonma sebagai muridnya. Gonma berbeda dari yang lain, tetapi takdirnya tetap sama. Saat ia melepaskan seluruh kekuatannya, ia akan mati seketika, meskipun kekuatan itu mampu melampaui seorang Extreme Demon. Mendengar kenyataan itu, Seolhui akhirnya memahami sesuatu yang selama ini ia abaikan. Simbol tak terbatas yang pernah ia lihat pada kekuatan Gonma bukanlah tanda kekuatan tanpa batas, melainkan tanda dari potensi yang hanya bisa digunakan sekali dengan konsekuensi kematian. Dakba memutar pedangnya di atas tanah sambil bertanya tentang arti kekuatan tak terbatas itu, lalu menatap Seolhui dengan tajam. Ia menegaskan sekali lagi bahwa semua kemampuan Seolhui saat ini tidak akan berguna bagi Gonma. Mendengar itu, Seolhui hanya bisa menghela napas dan menerima kenyataan pahit tersebut. Namun, ia tidak berhenti di situ dan segera menanyakan tujuan sebenarnya dari keberadaan Hidden Shadow Course. Dakba menjawab tanpa ragu bahwa tugas mereka adalah mengacaukan informasi dan memaksa para murid Heavenly Demon saling bertarung dalam pertarungan hidup dan mati. Pertarungan penentuan akan terjadi dalam satu pertempuran besar, sebuah strategi kejam yang tidak memberi ruang untuk kalah. Penjelasan itu membuat suasana menjadi berat, tetapi Dakba justru menenangkannya dengan mengatakan bahwa masa depan belum tentu pasti. Ia menegaskan bahwa jika Seolhui ingin menjadi wakil pemimpin, maka levelnya saat ini masih jauh dari cukup. Namun, melalui pelatihannya, ia bisa mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi. Mendengar itu, semangat Seolhui kembali menyala. Ia menyingkirkan kekhawatiran tentang masa depan dan memutuskan untuk fokus menjadi lebih kuat apapun yang terjadi. Dengan tekad bulat, ia menyatakan kesiapannya mengikuti latihan, dan Dakba langsung memulai pelatihan tanpa basa-basi. Tiba-tiba, tugas latihan hari pertama muncul dengan target yang terasa tidak masuk akal. Seolhui harus melakukan puluhan ribu tebasan dan tusukan dari berbagai arah dalam satu hari. Ia langsung terkejut melihat jumlah tersebut, tetapi tidak punya pilihan selain memulai. Hari-hari berikutnya berubah menjadi neraka yang sesungguhnya. Tidak seperti sebelumnya, waktu berjalan lambat, dan setiap gerakan harus sempurna agar dihitung. Rasa lelah menumpuk, keluhan mulai muncul, lalu perlahan berubah menjadi amarah yang mendalam. Memasuki hari-hari berikutnya, tubuhnya semakin terkuras dan emosinya mulai meledak. Ia terus mengutuk dalam hati,
merasa mustahil menyelesaikan latihan itu, tetapi tetap memaksakan diri untuk bertahan. Bahkan ketika hampir menyerah, ia tetap melanjutkan setiap gerakan dengan penuh tekanan. Hingga akhirnya pada hari ke-17, Seol Hui berhasil menyelesaikan seluruh target latihan yang kejam itu. Dengan tubuh yang nyaris hancur dan emosi yang penuh amarah, ia menuntaskan setiap tebasan dan tusukan dengan sempurna, membuktikan bahwa dirinya mampu bertahan dari latihan neraka yang melampaui batas manusia biasa. Setelah notifikasi penyelesaian muncul, Seol Hui langsung menjatuhkan pedangnya dan ambruk ke tanah seperti budak yang baru dibebaskan. Ia menatap langit sambil berteriak penuh lega. Akhirnya berhasil melewati latihan neraka itu. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan sesaat karena sistem kembali muncul dengan tugas baru yang sama kejamnya. Tanpa ampun, ia dipaksa mengulang ribuan ayunan pedang dari berbagai arah. Wajahnya langsung berubah putus asa, bahkan tak mampu menahan umpatan saat menyadari penderitaannya belum berakhir. Hari demi hari kembali berlalu dalam siklus latihan yang monoton dan menyiksa. Hingga di hari ke-29, setelah puluhan hari mengulang gerakan yang sama tanpa henti, ia akhirnya menyelesaikan seluruh target tersebut. Dengan tubuh lemah dan napas tersengal, ia jatuh ke tanah sambil menghela napas panjang, merasa semuanya akhirnya berakhir. Namun, harapan itu kembali dihancurkan. Sistem menaikkan target latihan menjadi 2 kali lipat, membuatnya benar-benar kehabisan tenaga bahkan untuk mengeluh. Ia hanya bisa terbaring lemah, seperti pohon mati yang kehilangan seluruh kekuatannya. Pada hari terakhir, hasil latihan selama 1 bulan diumumkan, dan hasilnya nihil. Tidak ada peningkatan berarti yang diberikan sistem, membuat Seol Hui hanya bisa mengumpat dalam hati, merasakan pahitnya usaha tanpa hasil. Di sisi lain, di dalam paviliun pelatihan, seorang pria melaporkan perkembangan para murid kepada Dakba. Ia menjelaskan bahwa para peserta tahun ini memiliki potensi luar biasa dan diprediksi akan mencapai tingkat tinggi dalam waktu singkat. Beberapa nama besar disebut, termasuk murid-murid berbakat yang sudah dikenal sebelumnya. Namun, perhatian Dakba justru tertuju pada Seol Hui. Ketika ditanya, laporan menyebutkan bahwa ia terus mengulang latihan yang sama selama berbulan-bulan tanpa berpindah ke tahap lain. Hal ini menimbulkan keraguan, bahkan ada yang mempertanyakan apakah keputusan menjadikannya wakil pemimpin sudah tepat. Mereka menilai bahwa latihan yang terlalu berulang tanpa variasi bisa menghambat perkembangan, terutama dalam menghadapi situasi nyata. Namun, mendengar semua itu, Dakba hanya tersenyum tipis, seolah sudah memahami sesuatu yang belum disadari oleh orang lain. Dakba mengelus jenggotnya sambil tersenyum puas, lalu mengingatkan bahwa Seol Hui bukan sekadar mengulang gerakan biasa. Dalam setiap ayunan, ia ternyata mengalirkan energi dalamnya secara sempurna hingga ke ujung pedang. Mendengar analisis itu, Black Giant langsung terkejut. Tidak percaya seseorang bisa mencapai tingkat seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Tanpa memberi jawaban pasti, Dakba mengajak Black Giant untuk melihat langsung kondisi Seol Hui. Saat mereka tiba, Seol Hui yang sedang bermeditasi langsung menyadari kehadiran mereka dan menyapa lebih dulu. Hal itu membuat Dakba cukup terkejut, lalu ia menanyakan apakah tugas yang diberikan sudah selesai. Seol Hui menjawab dengan jujur bahwa ia belum menyelesaikannya. Namun alasannya bukan karena tidak mampu, melainkan karena ia sedang memikirkan makna di balik latihan tersebut. Jawaban itu membuat Dakba tertawa. Lalu ia menanyakan apa yang sedang dipikirkan oleh Seol Hui. Seol Hui menjelaskan bahwa ia sedang memikirkan apakah gerakan yang benar-benar sempurna itu benar-benar ada. Ketika ditanya apakah ia sudah menemukan jawabannya, ia dengan tenang mengatakan bahwa kesempurnaan itu tidak mungkin dicapai. Jawaban tak terduga itu membuat Dakba terdiam cukup lama. Namun Seol Hui melanjutkan dengan pemikiran yang lebih dalam. Ia mengatakan bahwa yang ia cari adalah cara mengubah sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Baginya, kesempurnaan tidak benar-benar ada, tetapi jika cara pandang diubah, maka bahkan kesalahan pun bisa menjadi sesuatu yang benar. Penjelasan itu membuat suasana berubah drastis. Dakba merasakan getaran aneh, seolah baru saja menyentuh ranah pemahaman yang lebih tinggi. Ia menyadari bahwa pemikiran Seol Hui telah memasuki tingkat pencerahan yang hanya bisa dicapai oleh para ahli bela diri sejati. Tanpa disadari, Seol Hui mulai memancarkan aura yang kuat dari dalam dirinya. Melihat itu,
Dakba langsung panik dan memerintahkannya untuk kembali ke posisi meditasi standar. Ia bahkan mengguncang bahu Seolhui agar segera fokus. Meski kebingungan, Seolhui tetap mengikuti perintah tersebut. Ia kembali memusatkan pikirannya pada gerakan-gerakan latihan yang selama ini ia ulang tanpa henti. Tanpa ia sadari, energi dalamnya mulai berputar secara sempurna, menandakan bahwa ia telah melangkah ke tahap yang jauh lebih tinggi. Dakba mencengkeram bahu Seolhui sambil menatapnya dengan takjub. Senyum puas perlahan muncul di wajahnya. Tiba-tiba, aura yang terpancar dari tubuh Seolhui melonjak drastis hingga meledak keluar dengan kekuatan luar biasa, bahkan merobek pakaiannya. Gelombang energi yang dihasilkan begitu kuat hingga memaksa Dakba dan Baek Giant mundur sambil menahan cahaya yang menyilaukan. Di tengah ledakan energi itu, Seolhui berdiri dengan tubuh yang jauh lebih kokoh dan aura yang mengalir deras di sekelilingnya. Bahkan tatapannya pun dipenuhi kekuatan, menandakan bahwa ia telah mencapai tahap baru. Sistem segera mengonfirmasi bahwa ia berhasil menembus batas dan mencapai level puncak seorang Supermaster dengan peningkatan kekuatan yang sangat signifikan. Setelah semuanya mereda, Seolhui duduk di tempatnya sambil merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia menyadari bahwa jalur energi utamanya telah terbuka sepenuhnya, membuat aura di dalam dirinya mengalir tanpa hambatan. Bahkan tanpa disadari, energi itu terus terpancar keluar, menunjukkan betapa besar perubahan yang baru saja ia alami. Tak hanya itu, ia juga memperoleh teknik baru, termasuk pergerakan tingkat tinggi yang menjadi bagian dari seni iblis terkuat. Melihat perkembangan ini, Seolhui tidak bisa menyembunyikan rasa puasnya. Ia mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukan hanya berasal dari teknik tingkat tinggi, tetapi dari pemahaman mendalam terhadap dasar-dasar bela diri itu sendiri. Ia kemudian berbaring sambil menatap langit-langit, merenungkan semua yang telah ia pelajari. Baginya, memahami esensi latihan dan prinsip dasar jauh lebih penting daripada sekadar menguasai teknik kuat. Dengan pemahaman itu, ia yakin bisa terus menembus batas yang lebih tinggi lagi. Tak lama kemudian, hari baru pun tiba dan sistem kembali memunculkan pilihan jadwal. Kali ini, opsi belajar sudah tidak ada lagi karena ia telah mempelajari semua yang tersedia. Tanpa ragu, Seolhui memutuskan untuk mencoba menerima sebuah misi sebagai langkah berikutnya. Beberapa pilihan muncul di hadapannya, termasuk menerima misi langsung dari Gonma. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk memilih jalur tersebut. Namun saat bertemu langsung, permintaannya justru ditolak dengan tenang. Gonma mengakui bahwa Seolhui telah berkembang pesat, tetapi masih belum cukup untuk menjalankan misi tersebut. Tanpa memberi kesempatan lebih lanjut, ia langsung mengusir Seolhui, menyuruhnya kembali setelah benar-benar siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Tak lama setelah ditolak, jendela pemilihan misi kembali muncul di hadapan Seolhui. Nama Gonma sudah tidak tersedia, sehingga ia mencoba memilih Kapten Hidden Shadow Corps, Black Dog. Namun hasilnya sama, penolakan. Bahkan kali ini terasa lebih menyakitkan, karena meski diakui telah berkembang, ia tetap dianggap belum layak untuk menjalankan misi. Pilihan kembali muncul, tetapi satu persatu nama penting mulai menghilang. Gonma, Black Dog, bahkan Dakba tidak lagi bisa dipilih. Hanya tersisa dua opsi terakhir, yaitu seorang tabib dan pelayan yang setiap hari mengantarkan makanan. Dengan wajah pasrah, Seolhui akhirnya memutuskan untuk mencoba pilihan terakhir. Ia memilih pelayan tersebut, berharap setidaknya ada peluang kecil yang tersisa. Tak lama kemudian, sebuah suara terdengar dari luar pintu meminta izin untuk masuk. Seolhui mengizinkannya dan seorang pria berpakaian sederhana masuk dengan sikap sangat hormat. Ia memperkenalkan dirinya sebagai No Sam, pelayan yang selama ini melayani seorang tetua, sekaligus orang yang rutin mengantarkan makanan kepadanya. Dengan nada ragu, No Sam mulai menjelaskan alasan kedatangannya. Ia menceritakan sebuah kejadian mencurigakan, di mana seorang tetua menemukan buku yang belum sepenuhnya terbakar di ruang wakil pemimpin sekte. Buku itu kemudian diberikan kepada bawahannya yang terpercaya. Namun, masalah muncul ketika bawahan tersebut tiba-tiba menghilang. Ia diduga telah melarikan diri dari markas sekte menuju Central Plains, sesuatu yang hampir mustahil tanpa bantuan atau rencana besar di baliknya. Mendengar cerita itu, Seolhui langsung menyadari kemungkinan adanya konflik internal dalam sekte iblis.
Ia pun menatap No Sam dengan tajam dan bertanya mengapa informasi penting seperti ini justru diberikan kepadanya. Dengan gugup, No Sam akhirnya mengungkap maksud sebenarnya. Ia membutuhkan seseorang tanpa afiliasi yang bisa bergerak bebas untuk mengejar dan menghabisi orang yang melarikan diri tersebut. Dan tanpa perlu penjelasan lebih lanjut, Seol Hui langsung memahami dialah orang yang dipilih untuk menjalankan misi ini. Penjelasan No Sam terdengar masuk akal, tetapi Seol Hui langsung memahami kenyataan di baliknya. Ia hanyalah pilihan yang aman untuk dikorbankan. Seseorang yang tidak akan menimbulkan masalah besar bahkan jika mati dalam misi. Tanpa menunjukkan emosinya, ia hanya tersenyum tipis dalam hati, menyadari bahwa dirinya benar-benar tidak memiliki siapapun yang akan membelanya. Namun, ia segera menenangkan dirinya dan memutuskan untuk bersikap rasional. Jika harus menjalankan misi berbahaya seperti ini, setidaknya ia harus mendapatkan imbalan yang sepadan. Tanpa bertele-tele, ia langsung menanyakan soal hadiah yang akan diberikan jika berhasil. No Sam dengan gugup menjelaskan bahwa tetua Semabekan akan membalas budi di masa depan jika Seol Hui membutuhkannya. Mendengar itu, Seol Hui langsung menilai bahwa janji seorang tetua cukup berharga untuk dipertaruhkan. Ia pun menerima tawaran tersebut, setidaknya untuk sementara. Tak lama kemudian, jendela misi muncul dan menjelaskan situasi sebenarnya. Targetnya adalah murid utama tetua Bekan yang telah mencuri surat rahasia dan melarikan diri ke wilayah Qinghai. Ia diberi waktu 1 bulan untuk menangkapnya dengan berbagai hadiah menarik jika berhasil, termasuk teknik penyamaran dan peta rahasia. Seol Hui mulai menganalisis situasi itu dengan serius. Ia menyadari bahwa targetnya bukan orang biasa, melainkan murid utama yang sangat dipercaya. Hal ini membuatnya berpikir bahwa menangkapnya hidup-hidup akan jauh lebih menguntungkan dibandingkan membunuhnya. Saat memikirkan hadiah berupa teknik penyamaran, ia langsung tertarik. Teknik itu memungkinkan seseorang mengubah wajah sesuka hati, sesuatu yang sebelumnya ia anggap mustahil. Namun, keberadaan peta rahasia sebagai hadiah membuatnya yakin bahwa semua ini benar-benar nyata. Tiba-tiba, ia menyadari sesuatu yang janggal dari nama target tersebut. Dengan hati-hati, ia menanyakan apakah orang yang dimaksud adalah Last Demon. Mendengar itu, No Sam terkejut, tetapi akhirnya mengakui bahwa dugaan Seol Hui benar. Menyadari siapa lawannya, Seol Hui langsung menghela napas panjang dalam hati. Ia memahami bahwa situasi ini jauh lebih rumit dari yang terlihat. Memberikan teknik penyamaran kepada sosok seperti itu berarti targetnya akan sangat sulit dilacak. Meski begitu, ia tetap menenangkan diri dan memutuskan untuk menerima misi tersebut. Tanpa ragu, ia langsung bersiap untuk berangkat. Namun, tepat saat ia hendak pergi, No Sam kembali menghentikannya. Seolah masih ada sesuatu yang belum disampaikan. Tak lama kemudian, Seol Hui mengetahui bahwa ia tidak akan pergi sendirian. Atas perintah Sema Bekhan, ia harus ditemani seseorang yang mengenal target dengan baik, yang langsung membuatnya curiga bahwa dirinya sedang diawasi. Tanpa banyak bicara, ia meminta identitas orang tersebut hingga muncullah sosok bernama Sukdu. Sukdu adalah pria bertubuh besar dengan kulit gelap dan penuh bekas luka, namun sikapnya justru sangat sopan dan penuh hormat. Meski begitu, Seol Hui langsung merasa aneh karena pria ini memiliki kekuatan tinggi tanpa energi dalam sama sekali. Kecurigaannya muncul, bertanya-tanya apakah Sukdu memiliki tubuh spesial yang langka. Setelah itu, mereka segera menyusun rencana keluar dari sekte. Sukdu menjelaskan bahwa ia bekerja di gerbang luar, sehingga mereka bisa keluar dengan alasan mencari material kayu tanpa menimbulkan kecurigaan. Seol Hui menyetujuinya, meski sedikit terganggu dengan cara bicara Sukdu yang terlalu keras. Tanpa diduga, sistem kembali mengaktifkan fitur percepatan waktu. Dalam sekejap, mereka sudah berada di dalam kereta kuda yang melaju keluar kota menuju wilayah Qinghai. Meski sudah beberapa kali mengalaminya, Seol Hui tetap merasa aneh dengan perpindahan instan tersebut, namun tidak bisa menyangkal betapa praktisnya kemampuan itu. Di tengah perjalanan, misi kembali ditegaskan, menangkap murid utama yang melarikan diri dengan membawa rahasia penting. Seol Hui lalu memastikan satu hal penting. Apakah target yang dikenal sebagai iblis nafsu itu tetap bisa dilacak meski mampu menyamar dengan sempurna? Sukdu dengan yakin menjawab bahwa ia bisa mengenalinya dari kebiasaan dan gerak tubuh karena mereka telah saling mengenal sejak kecil.
Nada bicaranya berubah penuh emosi, menunjukkan bahwa ada dendam pribadi yang dalam terhadap target tersebut. Dengan suara penuh amarah, Sukdu mengungkapkan bahwa pria itu selalu merendahkannya karena penampilannya, bahkan menghina kehidupannya. Ia bersumpah akan membunuhnya tanpa ragu, sementara Seolhui hanya terdiam, mulai menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar misi biasa, melainkan konflik pribadi yang bisa berubah menjadi pertarungan mematikan kapan saja. Sesampainya di kota Qinghai, kereta mereka berhenti tepat saat matahari senja menyinari jalanan yang ramai. Pemandangan itu membuat Seolhui terdiam sejenak. Tatapannya dipenuhi nostalgia dan sedikit kesedihan saat mengingat masa lalunya yang kelam. Ia teringat bagaimana dirinya dulu hidup sebagai anak tukang daging yang kehilangan orang tua sejak kecil. Dipukuli hanya karena mencuri roti, dihina sebagai pengemis, dan dipaksa bertahan dalam dunia yang kejam. Semua itu membentuk dirinya yang sekarang. Hingga akhirnya ia memilih bergabung dengan sekte iblis demi bertahan hidup, tanpa tahu bahwa jalan itu justru membawanya ke kehidupan yang lebih keras. Lamunan itu terputus saat Sukdu menegurnya, dan Seolhui dengan santai mengalihkan topik dengan alasan lapar. Mereka pun memutuskan makan di sebuah penginapan bernama Dongin, yang ternyata sedang dipenuhi keramaian. Di dalam, suasana tegang langsung terasa. Dua kelompok pendekar dari sekte berbeda saling berhadapan, memicu konflik terbuka yang hampir berubah menjadi pertarungan. Masing-masing membanggakan sekte mereka sebagai yang terkuat di wilayah itu, saling meremehkan tanpa ada yang mau mundur. Namun Seolhui tidak tertarik pada konflik tersebut. Ia memilih duduk tenang dan makan bersama Sukdu, mengabaikan keributan yang terjadi di sekitarnya. Baginya, pertarungan seperti itu hanyalah gangguan kecil yang tidak layak diperhatikan. Di saat yang sama, perhatian mereka tertuju pada seorang wanita bernama Sosim yang menjadi pusat perhatian di ruangan itu. Dengan sikap santai dan penuh percaya diri, ia justru menganggap keributan tersebut sebagai hal sepele, menyindir para pria yang hanya berani pamer kekuatan di depan wanita. Namun, tanpa diduga, sebuah komentar santai tentang makanan yang lezat justru menarik perhatiannya. Ucapan sederhana itu terdengar jelas di tengah keributan, membuat situasi yang awalnya panas perlahan berubah arah, seolah menandakan bahwa sesuatu yang tak terduga akan segera terjadi. Di dalam Dongin, suasana sempat kembali tenang saat Seolhui dan Sukdu menikmati makanan mereka. Seolhui bahkan sempat mengeluh karena Sukdu makan terlalu cepat, namun suasana santai itu berubah saat ia menyadari satu hal penting. Mereka tidak punya uang sama sekali setelah menghabiskannya untuk perjalanan. Belum sempat mereka mencari solusi, sebuah anak panah tiba-tiba melesat ke arah mereka. Dengan refleks luar biasa, Sukdu menahannya hanya dengan sumpit, lalu langsung berdiri dan berpura-pura kesakitan untuk memancing keributan. Tanpa ragu, ia membuat keributan besar dan berjalan ke arah kelompok yang bertikai dengan aura mengintimidasi. Dengan tekanan kekuatan yang luar biasa, Sukdu langsung membuat semua orang di sana gemetar ketakutan. Ia memaksa kedua pemimpin kelompok itu mengakui perbuatan mereka, lalu dengan dingin menuntut mereka membayar seluruh makanan serta kompensasi atas gangguan yang mereka buat. Tak satu pun berani melawan, dan mereka hanya bisa menurut dengan penuh ketakutan. Melihat semuanya sudah cukup, Seolhui menghentikan aksi Sukdu dan mengajaknya pergi. Sukdu sendiri terlihat bangga karena berhasil menyelesaikan masalah sesuai janjinya, sementara Seolhui hanya tersenyum tipis, puas dengan hasilnya tanpa perlu ikut turun tangan. Namun, tepuk tangan tiba-tiba terdengar dari belakang. Seorang wanita bernama Ju Totam mendekat dengan senyum manis, memuji aksi mereka dengan penuh ketertarikan. Di bawah cahaya senja, penampilannya terlihat menonjol. Namun yang benar-benar menarik perhatian Seolhui bukanlah kecantikannya, melainkan informasi misterius dari sistem bahwa wanita ini membawa dua misi khusus yang berkaitan dengan dirinya. Hal itu langsung membuatnya waspada, menyadari bahwa pertemuan ini mungkin bukan kebetulan biasa.